Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami serta melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Nats firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal ini. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman yang begitu berat saat ini, rasanya semakin sulit bagi kita untuk dapat bersyukur, bahkan berbahagia. Hidup dari hari ke hari terasa semakin berat, susah, seakan-akan tidak ada harapan untuk masa depan. Saat ini saudara, banyak orang yang bingung akan apa yang harus disyukuri dalam hidupnya. Bahkan ada yang hampir menyerah, ada yang sudah patah semangat, memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Ketika melihat situasi ini, saudara, saya melihat bahwa sesungguhnya dalam segala usaha yang kita lakukan, ada banyak hal yang dapat kita syukuri. Kita dapat bersyukur atas rahmat kehidupan, napas kehidupan, bersyukur atas saudara-saudari yang ada di sekitar kita, keluarga kita, bersyukur atas rezeki yang boleh kita dapatkan. Ketika kita masih boleh makan, ketika kebutuhan kita masih dapat kita penuhi, walaupun berkecukupan atau pas-pasan. Mengucap syukur atas segala yang terjadi inilah saudara, yang biasa Yesus ajarkan kepada kita. Sebab ketika semakin banyak orang yang berbahagia, sembuh dari sakit, memiliki semangat hidup, serta pengharapan akan masa depan yang baik dan cerah, Yesus bersyukur atas semuanya. Dan yang paling utama yang Yesus syukuri adalah karena setan sudah dikalahkan, dan kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir dan nyata di dalam dunia ini. Sebagaimana kita lihat dalam nats ini saudara. Nats firman Tuhan ini dilatar belakangi dengan peristiwa Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid untuk memberitakan Injil ke berbagai kota yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Saudara, selesai memberitakan Injil, mereka kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh suasana yang membahagiakan terjadi di antara 7 murid itu. Teladan mengucap syukur nyata
Kegembiraan Tuhan Yesus diekspresikan, dilakukan oleh Yesus terhadap keberhasilan ke-70 murid tersebut. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Saudara, kegembiraan Tuhan Yesus diekspresikan dengan sikap bersyukur kepada Bapa karena pelayanan para murid dibuatnya berhasil. Sungguh ekspresi sukacita membuat rasa gembira dan menggerakkan hati untuk mengucap syukur. Yesus bersukacita sebab Bapanya di sorga telah mengaruniakan pengertian mengenai kebenaran, bukan kepada orang yang menganggap dirinya bijak dan sangat cerdas, tetapi kepada mereka yang dengan sikap rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, keberhasilan para murid juga membuktikan cara Allah Bapa bekerja lewat anaknya. Para murid yang Yesus pilih bukan orang-orang pintar atau cerdas di mata dunia. Mereka bahkan sebenarnya tidak dipandang. Namun justru kehendak Bapalah dalam hikmatnya memilih mereka dan memakai mereka untuk mengalahkan musuhnya. Yesus mengingatkan para murid bahwa keberhasilan mereka merupakan anugerah. Para murid diingatkan untuk tidak membanggakan keberhasilan mereka, melainkan memuliakan Allah yang sudah memilih mereka sebagai miliknya dan sekaligus memperlengkapi mereka untuk melakukan pelayanan tersebut. Tidak semua orang percaya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk menjadi murid Kristus. Jelas, para nabi di perjanjian lama hanya bisa menubuatkan tentang Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, melalui nas firman Tuhan ini ada dua hal yang hendak kita renungkan, yaitu yang pertama, bersyukur atas anugerah keselamatan Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui ucapan syukur Tuhan Yesus, kita belajar tentang betapa pentingnya keselamatan manusia dalam rancangan karya Allah bagi manusia. Betapa berharganya manusia di mata Allah, sehingga Bapa bersedia mengorbankan anaknya dan anak bersedia mengorbankan dirinya karena kehendak Bapa. Sudahkah kita menyadari betapa besarnya anugerah keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita, saudara? Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin keadaan yang susah, sakit, penyakit, dan hal-hal yang menyesakkan terkadang membuat kita begitu sulit untuk bersyukur. Tetapi sadarilah saudara, bahwa sesungguhnya selalu ada alasan kita untuk bersyukur, yaitu atas kasih setia Tuhan dan karya keselamatan yang dikerjakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita senantiasa mengingat kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga setiap hari kita mampu untuk bersyukur. Yang kedua, saudara, merespon panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah karena Tuhan telah memilih kita untuk melayani Dia. Itu suatu anugerah. Anugerah harus direspon dengan syukur dan bukan merasa diri hebat. Keberhasilan pelayanan harus direspon dengan hati yang memuliakan Tuhan, yang satu-satunya layak menerima hormat dan kemuliaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saat kesulitan dan rintangan menghadang langkah pelayanan kita, kita tidak surut dan kecewa. Sebaliknya saudara, belajar bersandar kepada Tuhan dan tekun menantikan Dia menyatakan kuasa-Nya. Karena sebagai pengikut Yesus, kita adalah murid-murid-Nya. Kita murid, bukan sekedar pengikut.
Karena itu saudara, kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Siapapun kita yang mengimaninya dan menjadi muridnya, tentu diutus memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan. Dan untuk itu kita akan diberikan kekuatan dan kuasanya, sehingga setiap pelayanan kita berhasil. Dan yang terpenting adalah kembali untuk kemuliaannya. Kita perlu tetap setia, baik dalam pelayanan sesederhana apapun, maupun perutusan kemana pun. Berbahagialah kita yang matanya dapat melihat, telinganya dapat mendengar, hatinya tetap mau menerima Injil Kerajaan Allah, serta dapat melakukan firman-Nya dan kebenarannya dalam hidupnya. Karena Tuhan sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat melihat, kita dapat mendengar dan melakukan firman-Nya dan kebenarannya. Berbahagialah kita yang beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertata di sorga. Oleh sebab itu saudara-saudari terkasih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersyukurlah atas anugerah keselamatan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kapasitas kita melayani Tuhan berbeda-beda, tetapi yang pasti tetap beritakan Injil dimanapun kita berada. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan dan membimbing serta menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bapa yang baik, Engkaulah yang menguatkan kami, membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah, memiliki keterbatasan. Tetapi bersama Tuhan kami pasti bisa. Ketika Tuhan yang menyertai kami, pasti kami kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.